Sebuah karung berbau gak sedap dan amis dikerubungi lalat ditemukan di pinggiran sebuah hutan. Ketika dibuka, ternyata karung itu berisi tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Pihak yang berwenang langsung bekerja cepat dan mencari siapa dan juga kenapa kejadian ini bisa terjadi. Hasilnya adalah hal yang jauh lebih gelap daripada sekedar kasus penghilangan nyawa. Ini adalah kisah tentang obsesi yang tidak terkendali, fantasi terlarang, dan kecemburuan yang membakar akal sehat. Ini adalah kasus hubungan badan 3 orang yang berakhir mengenaskan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Bau adalah indikator forensik yang paling jelas. Ketika diperiksa lebih dekat, pengerian itu pun terungkap. Sesosok jasad gak bernyawa seorang laki-laki ditemukan di dalam karung. Kondisinya sangat mengenaskan dan menyedihkan. Korban ditemukan dalam keadaan nyaris tanpa busana, hanya mengenakan celana dalam saja. Ini adalah petunjuk pertama bagi penyidik dan juga tim forensik. Kondisi penemuan jasad tanpa pakaian seringkali merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan identitas korban atau juga bentuk penghinaan terhadap korban. Dan gak cuman itu, tubuh korban terikat dengan sangat rapi dan kejam. Tali tambang melilit lehernya, tangan, dan juga kakinya. Ikatan pada leher ini bisa jadi penyebab hilangnya nyawa atau sekedar cara untuk memudahkan pelaku menyeret tubuh korbannya. Identifikasi awal dilakukan dan korban diketahui berinisial KR, usianya 34 tahun. Kondisi tubuhnya sudah terpisah-pisah atau lebih tepatnya rusak parah akibat pembusukan dan juga benturan. Ini menunjukkan adanya kekerasan tingkat tinggi yang direncanakan. Pihak berwenang segera tahu kalau ini bukan kasus perampokan. Cara korban diikat dan juga dibuang menunjukkan adanya kemarahan yang sangat mendalam. Penyidik bergerak dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pihak berwenang berhasil menetapkan seorang tersangka. Dan tersangka itu bukan orang asing bagi korban. Tersangka berinisial AW, seorang laki-laki kerabat dekat korban sendiri. Untuk memahami kenapa AW sampai menghabisi nyawanya KR, kita mundur ke beberapa bulan sebelumnya. Disinilah teman-teman letak kerumitan psikologis dari kasus ini. AW yang merupakan tersangka ternyata punya preferensi hubungan badan yang menyimpang dan bisa dikatakan nggak konvensional. Investigasi pihak yang berwenang mengungkap kalau motif kejahatan ini berkaitan erat dengan faktor psikologis dan juga kelainan keinginan tersangka dalam berhubungan badan. AW diketahui sering banget menonton video nggak senonoh dan pihak berwenang menduga kuat kalau dia terpengaruh video itu di dalam rumah tangganya. Awalnya, AW punya fantasi untuk melakukan hubungan badan berkelompok dengan melibatkan lebih dari 2 perempuan. Dia pun mengajak istrinya untuk merealisasikan fantasi ini. Udah pasti sang istri menolak mentah-mentah ide untuk membawa perempuan lain ke tempat tidur mereka. Disinilah terjadi negosiasi yang berakhir fatal. Sang istri gak disangka-sangka justru memberikan tawaran balik. Dia mau melakukan hubungan bertiga asalkan AW melibatkan 1 pria saja, bukan perempuan lain. Anehnya, AW pun setuju. Dan siapa pria yang dipilih untuk masuk ke dalam lingkaran intim ini? Pria itu adalah KR. KR adalah teman dekat, kerabat, dan juga orang dipercaya oleh pasangan ini. Pada hari yang ditentukan, pertemuan mereka untuk melakukan hubungan badan terlarang ini pun terjadi. AW mengundang KR ke rumahnya. Di sana AW menyaksikan istrinya berhubungan badan dengan KR yang merupakan sahabatnya sendiri. Gak cuma menyaksikan, AW juga merekam aksi
lokasi tersebut dengan ponselnya sendiri. Ini adalah perilaku penyimpangan, di mana seorang mendapatkan semacam kepuasan dengan melihat pasangannya berhubungan dengan orang lain. Rekaman video itu disimpan sebagai koleksi pribadinya Awe. Ternyata itu bukan kejadian satu kali. Beberapa bulan kemudian mereka melakukannya lagi untuk kedua kalinya. Pola yang sama pun terulang. KR datang berhubungan dengan istri Awe dan Awe merekamnya. Sampai akhirnya sebuah kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Konflik batin mulai muncul ketika Awe harus pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja. Meninggalkan istri dan KR di kampung halaman ternyata jadi mimpi buruk untuk Awe. Jarak memicu rasa ketidakamanan dan juga kecurigaan. Beberapa bulan kemudian Awe memutuskan untuk pulang ke kota asalnya. Dia hubungi KR untuk menjemputnya. Hubungan mereka saat itu tampaknya masih baik-baik aja. Sesampainya di rumah, mereka bahkan sempat melakukan hubungan badan bertiga, semacam reuni yang didasari oleh nafsu sesaat. Tapi setelah euforia itu mereda, realita pun menghantam Awe secara benar-benar gak tanggung-tanggung. Awe diam-diam mengecek ponsel istrinya. Di sanalah dia menemukan bukti yang menghancurkan ego sekaligus harga dirinya sebagai seorang suami. Dia temukan foto-foto dan pesan yang menunjukkan kalau istrinya dan KR pernah pergi ke sebuah hotel berdua aja tanpa sepengetahuannya Awe. Istrinya tertangkap kamera bermesraan dengan KR di kamar hotel tersebut. Waktu ditanya, istri Awe mengaku kalau dia telah berhubungan intim dengan KR secara terpisah tanpa sepengetahuannya Awe. Ini adalah titik balik psikologis yang membuat Awe sangat marah. Kenapa Awe marah? Bukannya dia tadi yang menyuruh KR untuk meniduri istrinya. Inilah hal gak baik akibat fantasinya Awe. Dalam fantasi Awe, dia adalah sutradara film gak senonoh. Dia yang mengontrol kapan, di mana, dan bagaimana istrinya boleh disentuh. Ketika istrinya dan KR melakukannya tanpa sepengetahuan Awe, Awe kehilangan kendali itu. Ini bukan lagi fantasi buat Awe, tapi murni perselingkuhan. Awe merasa dikhianati secara pribadi. Rasa malu, marah, dan cemburu bercampur jadi satu, menciptakan emosi yang sangat mengerikan. Kecemburuan inilah yang menurut penyidik menjadi pemicu utama niat Awe menghabisi nyawanya KR. Awe yang tadinya menikmati melihat istrinya dengan pria lain, kini berubah jadi monster yang ingin menghabisi nyawanya KR. 2 hari setelah penemuan bukti selingkuh itu, Awe menyusun rencana. Suatu malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Awe mengundang KR datang ke rumahnya lagi. Tapi sekali ini bukan untuk melakukan hubungan terlarang seperti sebelumnya. Awe mengajak KR untuk minum-minum. Awe mengajak KR minum-minum sampai KR tidak sadarkan diri. Miras berfungsi untuk melonggarkan kendali diri dan memicu keberanian sesaat. Di tengah kondisi itulah keributan yang hebat terjadi. Amarah Awe yang sudah dipendam selama beberapa hari akhirnya keluar semua. Awe menarik KR ke bagian belakang rumahnya. Lokasi ini sepi dan jauh dari keramaian. Di sana Awe mengambil sebuah batu besar. Dengan penuh amarah, Awe hantamkan batu itu ke kepalanya KR. Satu benturan keras membuat KR langsung jatuh ke tanah. KR mungkin saat itu masih bernapas. Dia sempat mengerang kesakitan. Tapi Awe belum selesai. Waktu korban sudah gak berdaya di tanah, Awe hantamkan lagi batu tadi ke KR. Dan hantaman kedua ini fatal. Luka tumpul di kepala akibat benturan batu menyebabkan KR langsung tidak bernyawa. Setelah memastikan KR gak bernyawa, Awe mulai membersihkan jejaknya. Dia lucuti semua pakaian KR hingga hanya tersisa celana dalam. Mungkin dia berpikir untuk mempersulit identifikasi, atau mungkin juga ini bentuk penghinaan terakhir terhadap pria yang sudah meniduri istrinya tanpa sepengetahuannya. Awe kemudian mengambil sebuah tali tambang. Dia ikat tangan dan kaki jasadnya KR. Dia tekuk tubuh kaku itu agar muat dimasukkan ke dalam karung. Dan Awe melakukan itu seorang diri tanpa bantuan siapapun. Dengan tubuh korban yang sudah terbungkus karung, Awe menaikkannya ke sepeda motor. Dia berkendara menembus malam sejauh 2 km dari rumahnya. Tujuannya adalah jurang di sebuah desa. Sesampai di tepi jurang, tanpa ragu-ragu dia lemparkan bungkusan berisi sahabatnya itu ke kedalaman 30 meter. Awe pun pulang. Dia berpikir rahasianya akan aman terkubur di dasar jurang.
Tapi teman-teman ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Penemuan tubuh KR oleh seorang warga pun membongkar semuanya. Pihak yang berwenang bergerak cepat mengamankan barang bukti yang memberatkan AW. Di TKP dan rumah tersangka, pihak berwenang menemukan batu besar yang masih ada bercak merah dari tubuhnya KR. Analisis forensik mengkonfirmasi kalau batu inilah alat yang digunakan untuk menghabisi nyawanya KR. Selain itu ditemukan juga ada bantal yang memiliki bercak cairan merah. Bantal ini kemungkinan digunakan untuk membungkam teriakan korban atau menahan tubuhnya ketika dihantam. Pakaian korban yang sobek-sobek juga ditemukan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tali tabang yang menjerat leher KR memiliki bau menyengat khas, menandakan tali itu sudah melekat pada tubuh selama proses pembusukan berlangsung. Oke teman-teman, sekarang kita bedah penyebab hilangnya nyawa KR dari sudut pandang medis forensik. Hasil otopsi yang dipaparkan sudah sangat jelas. Penyebab utama hilangnya nyawa adalah trauma tumpul berat di bagian belakang kepala. Ketika batu besar menghantam tengkorak, terjadilah benturan yang kuat. Hantaman ini kemungkinan besar menyebabkan patah atau retak pada tulang tengkorak. Tapi yang menyebabkan hilangnya nyawa bukan retaknya tulang, tapi apa yang terjadi di dalamnya. Benturan keras ini menyebabkan keluarnya cairan merah dalam rongga kepala. Kemungkinan besar terjadilah subdural hematoma atau epidural hematoma yang dimana cairan merah yang menekan jaringan otak. Tekanan ini menghentikan pusat-pusat penting di batang otak yang mengatur napas dan juga detak jantung. Pihak berwenang menyebutkan adanya kerusakan jaringan otak yang berat yang konsisten dengan hilangnya nyawa secara cepat. Selain itu, hasil otopsi juga menemukan luka lecet di tangannya korban. Dalam forensik ini disebut dengan defensive wounds atau luka tangkisan. Luka-luka ini memberitahu kita satu hal penting. KR sempat sadar ketika serangan dimulai. Dia sempat mengangkat tangannya mencoba melindungi kepalanya dari hantaman batunya AW. Dia tahu dia akan dihabisi dan dia mencoba melawan di detik-detik terakhir hidupnya. Analisis waktu hilangnya nyawa atau postmortem interval memperkirakan KR sudah kehilangan nyawanya sekitar 8 hari sebelum ditemukan. Dan ini cocok dengan kronologi kejadian serta penemuan jasad beberapa hari kemudian. Selama 8 hari di dasar jurang yang lembab, proses pembusukan berjalan cepat, menjelaskan kenapa jasad sudah membusuk dan berbau sangat menyengat. Kasus ini juga dapat dijelaskan dari sisi psikologi kriminal. AW itu punya profil psikologis yang rumit. Pertama, ada indikasi gangguan kelainan dalam hal hubungan intim. Kesukaannya menonton video gak senonoh dan merekam istrinya berhubungan dengan pria lain, ini menunjukkan ciri-ciri kelainan yang dia alami. Analisis psikologis menunjukkan bahwa paparan tontonan dewasa yang berlebihan bisa mengganggu atau mendistorsi persepsi seorang tentang keinginannya dalam berhubungan badan. AW mungkin merasa bergairah melihat istrinya dengan pria lain secara fantasi, tapi di dunia nyata, emosi manusia jauh lebih rumit. Perasaan memiliki ego sebagai laki-laki seringkali bertabrakan dengan fantasi yang diinginkan. Ketika dia menemukan bukti perselingkuhan di luar skenarionya, itu mencederai harga dirinya sebagai seorang suami. Rasa kesal yang dia akui kepada pihak yang berwenang sebenarnya adalah kemarahan yang narsistik. Dia merasa hak istimewanya sebagai pengendali sudah dilanggar. Hal ini kemudian diperparah oleh pengaruh miras yang menghilangkan sisa-sisa logika dan juga memicu hal yang lebih buruk untuk terjadi. Seperti yang dikatakan oleh penyidik, kecemburuan inilah penyebab utamanya. Dia menghabisi nyawa bukan karena dia mencintai istrinya, tapi karena dia merasa miliknya sudah dicuri di luar izinnya. Pihak yang berwenang menangkap AW di rumahnya tanpa perlawanan. Kurang dari 24 jam setelah tubuh kaku KR ditemukan. Di depan penyidik, dia mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku merasa dikhianati secara pribadi karena hubungan diam-diam tadi. Sebuah alasan yang sebenarnya kayaknya aneh ya teman-teman. Mengingat dia yang pertama kali mengundang KR masuk ke dalam hubungan ranjang pernikahan AW dan juga istrinya. Kasus KR adalah tragedi yang sangat terencana, didorong oleh nafsu,
diakhiri dengan hilangnya nyawa. Identifikasi tersangka dan pengumpulan bukti forensik sudah membuka setiap sisi peristiwa ini secara lengkap dan juga kesigapan kerja pihak yang berwenang. Teman-teman, kasus ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana suatu fantasi negatif bisa berakhir dengan tindak kejahatan. Dari kasus ini kita belajar bahwa pernikahan bukan sebagai tempat berimajinasi negatif. Yang namanya pernikahan itu sakral. Jangan jadikan pernikahan sebagai mainan, apalagi seperti kasus ini. Doa saya buat teman-teman yang sudah menikah, semoga pernikahannya selalu terlindungi dengan kesetiaan dan juga hal-hal baik yang penuh keberkahan.